Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita tak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai rasa syukur kita hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam di dalam darah kita, sehingga pada subuh hari ini kita masih sempat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian tak lupa pula kita senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan senantiasa bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 149 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pada ayat yang telah dibacakan tadi, yaitu surah Ali Imran ayat 149, ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Tentunya ayat-ayat sebelumnya telah kita bahas tentang perang Uhud, dan kita telah jelaskan bahwasanya pada waktu perang Uhud itu tentara kaum muslimin pada perang itu mengalami kekalahan. Bahkan beberapa sahabat wafat pada perang tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terluka, bahkan agak parah. Bahkan diisukan oleh kaum kafir Quraisy bahwasanya Rasulullah pun ikut wafat pada perang itu. Sehingga muncullah berbagai macam isu-isu, rumor-rumor, berita-berita bohong dari kaum kafir Quraisy, propaganda-propaganda. Nah, di ayat ini adalah merupakan tuntunan Allah bagaimana kaum muslimin, orang-orang mukmin, ketika menghadapi rumor-rumor, isu-isu bohong yang ditimpa kepada kaum muslimin pada zaman itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, tentunya orang-orang yang beriman di sini khatabnya adalah, awalnya adalah orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat pada waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada waktu perang Uhud. Akan tetapi ini berlaku umum tentunya sampai di zaman sekarang ini, orang-orang beriman zaman sekarang ini. In tuti'ul ladzina kafaru, jika kamu patuh kepada orang-orang kafir, yaitu mendengar isu-isu bohong mereka, isu-isu berita-berita bohong. Nah, di sini kata-kata kafir, biasanya bahasa Al-Quran itu menggunakan kata kafir bukan cuma orang-orang yang tidak Islam, yaitu tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Akan tetapi kadang-kadang kata-kata kafir ini, menurut Prof. Quraisy Shihab, bahwasanya kafir itu adalah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan ajaran agama Islam. Ya.
bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Ya, bisa jadi musyrik, munafik, ini tetap Islam tapi bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti umpamanya kufur terhadap nikmat Allah, nah, itu biasa dikatakan kafar. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, kafir. Bertentangan dengan ajaran Islam. In tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian mengikuti orang-orang kafir, mengikuti berita-berita mereka, isu-isu mereka, berita-berita bohong. Ini kalau pada zaman Rasulullah, berita-berita bohong tentang kematian Rasulullah, itu akan menjadikan kalian yaruddukum ala a'qabikum. Niscaya mereka akan mengembalikan kalian ke belakang. Apa maksudnya di sini mengembalikan kalian ke belakang? Yaitu sahabat-sahabat pada awalnya adalah bukan orang-orang Islam. Tentunya mereka bukan orang Islam. Akan tetapi setelah diutusnya Rasulullah mendakwakan Islam, mereka masuk ke dalam Islam, Nah, setelah perang Uhud ini banyak isu-isu kebohongan, berita-berita bohong, propaganda-propaganda dari kaum kafir Quraisy. Ketika umat Islam mengikuti intuti'ul ladzina kafaru, mereka patuh kepada isu-isu yang disampaikan oleh orang-orang kafir, yaruddukum ala a'qabikum. Mereka akan mengembalikan kalian kepada kemurtadan. Mereka akan menjadikan kalian murtad, yaitu akan kembali meninggalkan Islam itu sendiri. Sebagaimana kalian dulu adalah orang-orang kafir seperti itu. Nah, ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terapkan di zaman sekarang ini, kita pun dilarang untuk bagaimana menerima isu-isu bohong dari pembenci-pembenci Islam. Orang-orang yang sering melakukan pertentangan dengan ajaran agama Islam. Orang-orang fasik umpamanya memberikan isu-isu bohong kepada kita, kemudian kita mengikutinya, maka kita akan kembali umpamanya kita sudah bertobat dari dosa-dosa besar, dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian kita juga patuh terhadap berita-berita yang disampaikan oleh para pendosa itu, kita ikut kepada mereka, maka bisa jadi akan mengembalikan kita kepada dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya jika kita sudah bertobat. Atau dalam sistem bernegara umpamanya, dahulu negara kita dijajah oleh para penjajah, kemudian kita merdeka. Setelah kita merdeka, kemudian ada para pembenci Islam umpamanya, atau pembenci yang ingin mengeruntuhkan negara kita. Kemudian banyak orang Indonesia umpamanya ikut kepada perintah mereka, yang mengikuti isu-isu yang mereka buat, ya, propaganda-propaganda yang ingin menghancurkan Islam khususnya di Indonesia, maka bisa jadi yaruddukum ala aqabikum. Mereka akan mengembalikan kita pada zaman dahulu, yaitu penjajahan. Ketika kita tidak pintar melihat isu-isu yang terjadi, berita-berita bohong, berita-berita hoax, karena sekarang menyebar hoax-hoax yang ada di media sosial. Nah, ketika kita tidak waspada terhadap ini, maka bisa jadi kita akan dikembalikan ke belakang, ya. Kalau dalam Islam itu kembali murtad. Kalau dalam bernegara bisa jadi akan dikembalikan kepada penjajahan. Ketika propaganda yang dilakukan oleh pembenci dalam bernegara itu kita ikuti. Nah, padahal itu mereka hanya menginginkan kita hancur kembali. Nah, ini, ya. In tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Dan ketika kita kembali kepada kemurtadan, kembali kepada melakukan dosa-dosa, fatanqalibu khasirin, maka kalian kembali kepada kerugian. Tentunya kita menjadi orang-orang yang merugi ketika kita kembali kepada kemurtadan, kepada dosa-dosa disebabkan karena isu-isu bohong yang disampaikan oleh para pembenci Islam tersebut. Lanjutan ayat tersebut, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Akan tetapi hanya Allah lah pelindungmu dan Dia penolong yang terbaik. Ketika umat Islam telah kalah, maka disampaikan bahwasanya isu-isu mereka, rumor-rumor mereka akan mengembalikan kepada kemurtadan, maka berpegang teguhlah, memintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah sebaik-baik pelindung bagi kalian.
Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lanjutan ayat ini, sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'b bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Nah, ayat ini masih berlanjut lagi kaitannya dengan perang Uhud. Setelah kekalahan umat Islam, maka tentara kaum kafir Quraisy itu kembali ke kota Mekah. Karena mendengar juga berita bahwasanya Rasulullah telah wafat. Akan tetapi ketika mereka kembali ke Mekah, mereka mendengar bahwasanya Muhammad itu masih hidup, tidak terbunuh. Maka mereka ingin kembali menyerang tentara Islam pada waktu itu. Nah, di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang masih tersisa, setelah mereka menyelenggarakan penguburan, penyelenggaraan jenazah kepada sahabat-sahabat wafat yang syahid pada waktu itu, mereka juga kembali ke Madinah setelah menguburkan sahabat-sahabat. Akan tetapi mereka mendengar berita bahwasanya tentara kaum kafir Quraisy ini akan kembali menyerang umat Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada sahabat bahwasanya kita akan melawan mereka. Setelah seperti itu, maka semua tentara yang ikut, kaum muslimin yang ikut berperang pada waktu perang Uhud, walaupun mereka telah terluka, kepayahan, mereka kembali ingin ikut kepada Rasulullah untuk menyerang atau melawan tentara kafir Quraisy yang telah terdengar bahwasanya mereka akan kembali menyerang balik. Nah, di sini sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'b. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Dimasukkan rasa takut kepada hati kaum kafir Quraisy. Bagaimana Allah menurunkan rasa takut kepada kaum kafir Quraisy? Maka diutuslah salah satu sahabat kepada mereka mendatangi tentara perang mereka bahwasanya Nabi Muhammad telah siap menyambut kalian untuk ketika kalian menyerang tentara kaum muslimin. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba muncullah rasa takut dari kaum kafir Quraisy ini. Mendengar berita bahwasanya Muhammad ini dengan tentaranya sudah siap, mereka mempunyai rasa takut, sehingga mereka tidak jadi kembali menyerang tentara kaum muslimin. Nah, ini salah satu juga keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan di dalam hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nusirtu birru'bi 'alal 'aduwi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya aku diberikan pertolongan oleh Allah melalui rasa takut yang mencekam terhadap musuh. Aku diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan rasa takut yang mencekam di hati musuh. Jadi sudah baru mendengar bahwasanya Rasulullah sudah sangat siap untuk melawan kalian. Ketika kalian menyerang, maka tiba-tiba muncul rasa takut kepada mereka di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak jadi kembali menyerang tentara kaum muslimin pada waktu itu. Bima asyraku sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba bima asyraku, karena adanya asyraku mempersekutukan Allah yang ada pada diri orang-orang kafir ini. Jadi karena juga termasuk karena mereka mempersekutukan Allah, musyrik menduakan Allah, maka timbullah rasa takut juga. Ini mempengaruhi ketika orang musyrik menyekutukan Allah, maka biasanya ada rasa takut di dalam hati seseorang yang menduakan Allah. Nah, apa itu musyrik? Musyrik itu adalah meyakini adanya sesuatu selain Allah yang bisa memberikan pengaruh tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma menyembah, bukan cuma datang ke pohon menyembah. Tapi bisa jadi ketika ada keyakinan di dalam hati kita bahwasanya ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan pengaruh tanpa izinnya, maka itu bisa dikatakan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memiliki rasa syirik ini tentunya muncul rasa takut di dalam hatinya. Nah, kita ambil contoh seumpama angka 13.
Mungkin kita sering mendengar angka 13, angka sial ya biasanya. Sehingga banyak hotel-hotel yang biasa lantai 12 langsung lantai 14 ya, tidak menggunakan lantai 13. Ini sebenarnya sudah ada rasa syirik ya. Dan ada ketakutan di dalamnya, takut sial. Ada ketakutan di dalamnya. Atau ketika seumpama seorang supir daerah umpamanya yang agak kencang-kencang bawa mobil ya, atau bus menabrak kucing di tengah jalan umpamanya, dia tentunya takut sehingga dia pasti memberhentikan mobil kemudian turun mengambil kucing tersebut dan mengumur dengan baik. Beda ketika umpamanya menyenggol seseorang di tengah jalan atau menabrak, biasanya langsung lari ya, tabrak lari. Makanya biasanya terjadi tabrak lari. Lebih takut tabrak kucing diurus dengan baik, kalau tabrak manusia biasanya justru lari. Nah, ini ada ketakutan di dalam hati mereka ya, ada ketakutan yang terjadi di dalam hati kaum musyrik ya, orang yang memiliki kemusyrikan ya, mendoakan Allah. Nah, sehingga muncullah rasa takut di dalam hati mereka. Nah, termasuk orang-orang kafir ini ya, tentunya mereka mempersekutukan Allah sehingga mudah untuk ada rasa takut di dalam. Berbeda dengan kaum muslimin yang tentunya hanya yakin kepada Allah tanpa mendoakan Allah, sehingga mereka yakin ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bedalah ya, beda antara kaum muslimin ini keyakinannya berperang dengan orang-orang kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah penjelasan surah Ali Imran ayat 149 sampai 151. Dan ayat setelahnya ini akan membahas tentang mengapa sebenarnya pada waktu perang Uhud itu kaum muslimin kalah ya. Di ayat 152 yang akan datang akan menjelaskan tentang mengapa sebenarnya kaum muslimin itu kalah, padahal janji Allah akan menolong mereka, yaitu walaqad sadaqakumullahu id tahussunahum bil. Ini akan kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Sekian pembahasan kita pada sebuah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.